Ferry dikenal sebagai lelaki yang hidupnya seperti aliran sungai tenang, tak banyak bicara, tapi selalu membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Di usianya yang baru menginjak 35 tahun, ia sudah memiliki perusahaan ekspor hasil bumi yang cukup besar di Surabaya. Dari luar, hidupnya tampak sempurna, rumah 2 lantai di kompleks elit, mobil mewah di garasi, dan istri cantik yang selalu tampil menawan. Istrinya bernama Dila. Wajahnya ayu, kulitnya terawat, senyumnya manis seperti gula Jawa yang meleleh di air hangat. Tapi manisnya tak selalu tulus, karena di balik senyum itu, ada jiwa yang gemar menakar cinta dengan timbangan harta. Dila bukan perempuan yang datang dari keluarga miskin. Ia anak dosen, hidupnya cukup, tapi sejak kuliah di ekonomi dulu, ia selalu bermimpi hidup glamor. Perempuan cantik itu pantas hidup indah, begitu prinsipnya. Maka ketika bertemu Ferry dalam sebuah seminar kampus, hatinya bukan jatuh karena cinta, melainkan karena peluang. Ferry waktu itu sudah jadi pengusaha muda, datang memberi kuliah tamu tentang wirausaha. Gaya bicaranya kalem, wawasannya luas, dan yang paling penting, mobilnya mengkilap seperti janji surga. Tak butuh waktu lama, Dila berhasil merebut perhatian Ferry. Ia tampil lembut, sopan, dan manis. Ferry jatuh cinta pada ketenangan Dila, tanpa tahu bahwa di balik semua itu ada hitung-hitungan dingin. Pernikahan mereka berlangsung meriah, pesta di Hotel Bintang 5, tamu berdatangan dengan ucapan selamat. Semua orang bertepuk tangan. Hanya Ferry yang benar-benar percaya itu cinta sejati. Awal pernikahan berjalan seperti dongeng. Dila tak perlu bekerja, Ferry sudah menyiapkan semua. Rumah, mobil, uang belanja. Ia hanya tinggal menata rumah, menyiapkan sarapan, dan menunggu suaminya pulang. Tapi lambat laun, rutinitas itu membuat Dila bosan. Ia mulai banyak belanja, tas, sepatu, skincare, perhiasan, semua dari merek terkenal. Ia sering nongkrong di kafe bersama teman-temannya sambil memamerkan foto liburan dan cerita kemewahan. Ferry tahu, tapi ia tak menegur. Ia pikir, mungkin begitulah cara istrinya bahagia. Ia hanya ingin Dila tersenyum. Namun dalam diam, ada kelelahan yang tumbuh pelan-pelan di hatinya. Setiap kali ia pulang larut, Dila hanya bertanya satu hal. "Kamu bawa bonus nggak bulan ini?" Kalimat itu menusuk Ferry lebih tajam dari belati. Ia bukan tak mau memberi, tapi rindu sekadar ditanya, "Kamu capek enggak, Mas?" Namun cinta membuatnya buta. Ia tetap sabar, tetap setia menuruti segala permintaan istrinya. Sampai suatu sore, Dila datang ke ruang kerja Ferry dengan raut wajah manja. "Mas, minggu depan aku ada reuni kampus. Boleh ya aku ikut? Sekalian nostalgia gitu." "Oh, iya. Silakan. Kamu udah lama nggak ketemu teman-teman, kan?" jawab Ferry sambil tersenyum lelah. "Iya, tapi aku pengen tampil rapi, Mas. Soalnya acaranya di hotel bagus, katanya semua pada tampil wah. Kamu mau aku beliin baju?" "Nggak usah, aku beli sendiri aja ya. Tapi boleh minta kartu kreditnya?" Ferry mengangguk. Ia bahkan menambahkan limit baru. "Senang-senanglah, kamu juga butuh refreshing," katanya tulus. Dila tersenyum penuh kemenangan. Dalam pikirannya, reuni itu bukan sekadar nostalgia, tapi kesempatan untuk kembali menunjukkan siapa dirinya, istri orang kaya yang hidupnya mapan. Seminggu kemudian, hari reuni tiba. Dila mengenakan gaun berwarna krem yang membalut tubuhnya dengan anggun, heels tinggi, tas branded di tangan, dan parfum mahal di leher. Rambutnya disasak rapi, wajahnya bersinar. Saat berdiri di depan cermin, ia tersenyum puas. "Siapa bilang waktu bisa membuatku kalah cantik?" gumamnya. Ketika ia tiba di ballroom hotel, lampu-lampu kristal memantulkan kilaunya di permukaan lantai marmer. Musik nostalgia 2000-an mengalun lembut, obrolan penuh tawa mengisi ruangan.
Teman-temannya menyambut hangat, beberapa bahkan memuji penampilannya. Tapi pandangan Dila berhenti pada satu sosok di ujung ruangan, Yoga. Yoga, mantan kekasihnya di masa kuliah. Lelaki yang dulu mencintainya sungguh-sungguh, tapi ditinggalkan Dila karena tidak punya masa depan. Kini Yoga berdiri dengan jas hitam pas badan, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangan, dan mobil sport berwarna biru terparkir di luar hotel. Aura sukses itu membuat dada Dila bergetar. Yoga sempat terkejut melihatnya. Dila? Kamu? Dila? Iya, Yoga. Lama banget ya. Obrolan kecil dimulai. Canggung, tapi hangat. Yoga bercerita bahwa ia kini membuka bisnis properti dan ekspor, baru saja pulang dari Singapura. Dila mendengarnya sambil menahan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam hatinya, ada desir halus yang selama ini hilang, rasa kagum, atau mungkin penyesalan. Sebelum pulang, Yoga sempat menatap matanya dalam-dalam. Boleh aku minta nomor kamu? Siapa tahu bisa silaturahmi lagi. Dila sempat ragu, tapi egonya menjawab lebih dulu. Boleh. Aku tulis ya. Dan di sanalah benih pengkhianatan itu ditanam. Malam itu Dila pulang ke rumah, masih dengan senyum samar di wajahnya. Ferry yang tengah menonton berita di ruang tamu tersenyum melihatnya. Gimana acaranya? Senang? Iya, seru. Banyak teman lama. Capek enggak? Aku buatkan teh ya. Enggak usah, Mas. Aku mau tidur aja. Dila melangkah ke kamar, tapi matanya terus menatap layar ponsel. Detik berikutnya, sebuah pesan masuk. Yoga, udah sampai rumah? Aku senang banget bisa ketemu kamu lagi, Dil. Dan disitulah semuanya dimulai. Hari-hari setelah reuni itu, hidup Dila seperti punya dua dunia. Di pagi hari, ia masih menjadi istri Ferry, menyapa dengan senyum tipis, menyeduh kopi seadanya, lalu duduk di sofa sambil menggulir ponsel. Tapi di balik layar, ia hidup dalam dunia baru yang menggairahkan, dunia pesan singkat, emoji senyum, dan panggilan telepon dari Yoga. Awalnya hanya basa-basi. Kamu makin cantik aja, Dil. Halah, gombal. Aku udah tua, Yok. Tua apanya? Kamu masih kayak dulu waktu aku jatuh cinta pertama kali. Dila tersenyum membaca itu. Entah kenapa, pujian dari Yoga terasa jauh lebih hidup daripada ucapan terima kasih dingin dari suaminya. Ferry selalu sibuk. Teleponnya sering berbunyi di meja makan, rapat ini, urusan itu. Kadang Dila bicara, tapi Ferry hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Sementara Yoga, lelaki masa lalu itu, mendengar setiap kalimatnya dengan penuh perhatian, atau setidaknya berpura-pura begitu. Hari berganti minggu. Percakapan mereka berubah dari obrolan nostalgia menjadi candaan yang menggoda. Kadang Dila tertawa kecil di sudut kamar sambil menahan suara, takut Ferry mendengar. Ia merasa muda kembali. Rasa bersalah memang sempat mampir di hatinya, tapi segera ia usir dengan alasan, aku cuma ngobrol, nggak lebih. Namun manusia, sekali bermain api, jarang tahu kapan harus berhenti. Suatu sore, Yoga mengajak bertemu. Cuma makan siang, Dil. Aku kangen ngobrol langsung. Kamu aman kan? Dila ragu. Tapi hatinya sudah condong ke arah yang salah. Baiklah. Tapi sebentar aja ya. Mereka bertemu di restoran tepi kota, tempat yang tak banyak orang kenal. Saat Dila datang, Yoga sudah menunggu dengan setelan kasual namun elegan. Bau parfumnya lembut tapi memabukkan. Mereka duduk berhadapan, menatap satu sama lain seperti masa lalu yang tiba-tiba kembali hidup. Kamu tahu nggak, dulu waktu kamu nikah, aku sempat datang ke depan gereja, tapi nggak berani masuk. Serius? Iya. Aku nggak bisa lihat kamu bahagia sama orang lain waktu itu.
Tapi sekarang, aku senang masih bisa lihat kamu, walaupun cuma begini. Kata-kata itu seperti racun manis yang menetes perlahan ke nadi Dila. Ia tersenyum, matanya melembut. Dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan, antara nostalgia dan rasa ingin diinginkan. Makan siang itu berakhir dengan janji untuk bertemu lagi. Dari sana, semuanya mulai berubah. Dila mulai sering keluar rumah dengan alasan ngopi sama teman. Kadang berpakaian terlalu cantik untuk sekadar belanja. Ferry melihat perubahan itu, tapi memilih diam. Ia percaya, pernikahan dibangun dari kepercayaan, meski kadang kepercayaan itulah yang membunuh perlahan. Suatu malam, Dila duduk di tepi ranjang, wajahnya diterangi cahaya ponsel. Ferry menatapnya dari balik selimut. "Kamu akhir-akhir ini sering keluar, Dil?" "Iya, Mas. Bosen di rumah terus. Lagian aku juga butuh waktu buat diri sendiri." "Aku ngerti. Tapi jangan terlalu malam, ya?" "Iya, Mas. Santai aja." Jawaban Dila terdengar datar, seperti seseorang yang sekadar menjawab sopan tanpa niat benar-benar menuruti. Hari berganti minggu. Obrolan dengan Yoga semakin intens. Mereka mulai saling mengirim foto, membahas rencana liburan, bahkan membicarakan hal-hal yang dulu tak sempat diwujudkan di masa kuliah. Yoga pandai memainkan kata-kata. Ia tahu betul bagaimana membuat seorang perempuan merasa istimewa. Ia bicara tentang masa depan bersama, tentang kebebasan, tentang hidup yang lebih berarti daripada hanya jadi istri pengusaha yang sibuk. Dan kalimat terakhir itu, tepat di jantung pertahanan Dila yang paling rapuh. Ia mulai membandingkan. Ferry yang serius, tenang, tapi dingin. Yoga yang hangat, penuh perhatian, dan mengerti keinginan hatinya. Sampai akhirnya, perbandingan itu berubah jadi pembenaran. Hari itu, Dila kembali izin keluar. Katanya, ada pertemuan bisnis kecil dengan teman kampus. Ferry sedang rapat, hanya sempat berkata, "Hati-hati di jalannya, sayang." Dila hanya menjawab, "Iya, Mas," sambil mengetik pesan ke Yoga. "Aku Otu, jangan lupa pesenin kamar yang biasa ya." Malam itu, di hotel kota lain, batas kesetiaan mereka berdua lenyap. Dila, yang dulu selalu tampil rapi dan anggun, kini duduk di pelukan masa lalunya, membiarkan hatinya tenggelam dalam kebodohan yang terasa indah. Di sela tawa dan bisikan, Yoga berbicara halus. "Kamu tahu, Dil, kamu pantas dapat lebih dari sekadar jadi perhiasan di rumah besar." "Lebih? Maksudmu?" "Kita bisa mulai sesuatu bareng-bareng. Bisnis, hidup baru. Aku cuma butuh sedikit modal, dan aku yakin kamu bisa bantu." Dila menatapnya dengan tatapan campuran antara cinta dan ragu. "Aku nggak tahu, Yok. Suamiku nggak akan setuju. Dia nggak perlu tahu. Kamu kan punya akses ke asetnya. Kita pakai dulu sebagian. Aku janji, ini buat masa depan kita." Itu malam pertama Dila benar-benar kehilangan arah. Ketika pulang, wajahnya masih menyimpan senyum samar. Ia menatap cermin kamar sambil mengelus lehernya sendiri. "Aku bahagia," bisiknya. Tapi di balik kata itu, ada sesuatu yang lebih dalam, kecanduan akan perhatian yang semu. Ferry, di sisi lain, masih menjadi suami yang sama, sibuk tapi setia. Ia tak tahu bahwa saat ia bekerja keras demi kebahagiaan rumah tangganya, seseorang sedang menggali lubang pengkhianatan di bawah kakinya. Suatu sore, Dila datang membawa kabar yang mengejutkan. "Mas, aku kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan." "Bisnis? Wah, bagus dong. Akhirnya kamu mau produktif juga." "Iya, Mas. Aku mau belajar mandiri, nggak enak terus-terusan ngambil uang kamu." "Hebat. Aku dukung. Kamu butuh apa?" "Aku cuma perlu pinjam mobil buat keluar kota,
ketemu orang yang bantuin aku bikin konsep. Cuma 2-3 hari kok. Ferry menatapnya, ragu sekilas. Tapi senyum istrinya begitu yakin, begitu manis. Boleh. Tapi hati-hati ya. Aku percaya sama kamu. Dan kalimat itu, aku percaya sama kamu, adalah kepercayaan terakhir yang Ferry berikan tanpa syarat. Dila mencium pipinya, dengan senyum yang bahkan ia sendiri tahu palsu. Makasih, Mas. Kamu baik banget. Beberapa jam kemudian, ia melaju meninggalkan rumah. Mobil putih milik Ferry berkilau di bawah sinar sore. Ia menuju tempat pertemuannya dengan Yoga, bukan pertemuan bisnis, tapi awal dari kejatuhan yang sudah menunggu di tikungan waktu. Mobil putih milik Ferry melaju mulus meninggalkan kota. Dila duduk di kursi penumpang, menatap pemandangan lewat kaca jendela sambil memainkan rambutnya. Di sisi kemudi, Yoga tampak tenang, wajahnya memantulkan keyakinan yang berbahaya. Ia tampak seperti pahlawan di mata Dila, padahal sesungguhnya dialah perancang kebinasaan itu sendiri. Gimana, Dil? Rasanya bebas, kan? Nggak ada yang nelpon, nggak ada yang ngatur, kata Yoga sambil tersenyum. Iya, bebas banget, jawab Dila pelan. Aku cuma belum terbiasa aja pergi sejauh ini tanpa izin yang jelas. Udah, lupakan dulu semua aturan itu. Sekarang kamu sama aku. Kita mulai hidup baru, dari nol. Kalimat itu terdengar seperti janji, padahal di baliknya tersembunyi rencana yang sudah matang. Yoga tahu, Dila sedang berada di titik paling mudah dipengaruhi. Ia tahu caranya menenun kata-kata yang terdengar romantis tapi berisi jebakan. Mereka tiba di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Di sana, Yoga sudah menyewa kamar hotel yang menghadap langsung ke kolam renang. Kamar itu hangat, beraroma vanila, dan di meja ada sebotol wine yang sudah terbuka. Dila memandang sekeliling dengan kagum. Bagus banget, Yok. Kamu nyiapin semua ini? Tentu. Aku pengen kamu nyaman. Kamu berhak dapat yang terbaik. Malam itu, mereka makan malam dengan cahaya lampu temaram. Suasana seolah romantis, tapi kalau saja Dila tahu bahwa di laci meja sebelah kasur, tersimpan rencana lain, fotokopi dokumen aset Ferry, proposal bisnis fiktif, dan surat jual beli kendaraan kosong yang tinggal diisi nama. Usai makan, Yoga menatap Dila dengan tatapan lembut yang nyaris sempurna. Kamu tahu, Dil, aku nggak cuma mau hidup enak. Aku mau hidup berdua sama kamu. Tapi aku butuh langkah awal. Aku udah punya koneksi, cuma belum punya cukup dana buat buka usaha bareng. Terus kamu mau aku bantu? Aku tahu kamu punya akses ke aset Ferry. Kamu kan pegang rekening, pegang mobil. Kita bisa mulai dari situ. Mobil itu aja dulu. Kita jual, nanti uangnya muter, hasilnya buat kita berdua. Dila terdiam. Suara ombak buatan di kolam renang terdengar pelan, seolah ikut menekan pikirannya. Tapi itu mobil suamiku, Yok. Mobil itu kamu yang bawa, kamu yang rawat. Kamu yang pakai. Lagian, Ferry udah punya banyak. Sekali-sekali, kamu boleh dong mikirin diri sendiri. Dila menggigit bibirnya. Ia tahu itu salah, tapi kata masa depan bersama dari Yoga terdengar lebih menggoda dari kepercayaan yang diberikan suaminya. Malam itu, setelah banyak bujukan dan bisikan lembut di telinganya, Dila menyerah. Ia menyerahkan kunci dan surat mobil itu pada Yoga. Besok paginya, mobil itu dijual lewat jalur cepat. Uang berpindah tangan dalam hitungan jam, bukan untuk modal bisnis, tapi langsung masuk ke rekening pribadi Yoga. Dila tak tahu. Ia hanya tahu bahwa sore itu mereka tertawa, makan siang bersama, dan Yoga menatapnya dengan penuh kasih seolah dunia milik mereka berdua. Lihat, Dil, kata Yoga sambil menunjukkan saldo di ponselnya, ini langkah pertama kita. Dari sini, hidup baru dimulai. Kamu yakin ini jalan yang benar?
benar atau enggak, yang penting kita bahagia. Kebahagiaan semu itu bertahan 2 hari. Setelah itu, Yoga mulai sering keluar sendiri, menerima telepon di luar kamar, dan tampak gelisah. Dila sempat curiga, tapi setiap kali bertanya, jawabannya manis dan meyakinkan. Tenang aja, sayang. Aku lagi urus proyek. Nanti juga kamu ngerti. Malam ketiga, Dila duduk di balkon hotel, menatap langit penuh bintang. Ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Hatinya kosong. Ia merindukan rumah, tapi gengsinya menahan untuk menghubungi Ferry. Ia sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Keesokan paginya, Yoga mengajaknya sarapan. Tapi wajah Yoga terlihat tegang. Ada apa, Yok? Nggak apa-apa. Cuma lagi banyak pikiran aja. Tentang bisnis kita. Iya, soal itu juga. Tapi aku butuh tambahan dana. Investor mintanya lebih banyak. Loh, uang dari mobil itu kan masih ada. Udah kepake, deal. Aku pakai buat membayar awal proyek. Tapi aku janji, sebentar lagi balik modal. Dila terdiam. Perlahan, hatinya mulai ragu. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Yoga menenangkannya lagi dengan pelukan dan janji yang terdengar seperti lagu lama. Percayalah sama aku. Hari itu mereka pulang. Dila kembali ke rumah membawa wajah lelah tapi penuh kepura-puraan. Begitu masuk, Ferry langsung menghampiri. Kamu nggak apa-apa? Aku dengar kabar aneh dari jalan tol, ada kejadian begal. Aku sempat khawatir. Dila berpikir cepat. Iya, Mas, mobil kita dibegal. Untung ada temanku yang bantu. Aku selamat, tapi mobilnya hilang. Aku masih shock. Ferry menatap istrinya lama. Ada sesuatu di matanya, bukan amarah, tapi semacam tenang yang justru menakutkan. Kamu nggak luka? Nggak, Mas. Cuma shock aja. Ya sudah. Nanti aku urus laporannya ke polisi. Malam itu, Dila duduk di kamar, mencoba tidur, tapi pikirannya berputar-putar. Ia takut. Bukan karena kehilangan mobil, tapi karena mulai sadar bahwa ia telah melangkah di jurang yang dalam. Yang tidak ia tahu, sejak awal keberangkatannya, semua sudah dalam pengawasan. Mobil yang ia pinjam dari Ferry bukan mobil biasa. Di dalamnya terpasang GPS tracker yang hanya diketahui Ferry dan 2 orang kepercayaannya di perusahaan. Ferry memasang alat itu bukan karena curiga, tapi untuk keamanan aset kantor yang sering ia gunakan juga. Namun ketika peta GPS menunjukkan mobil itu berhenti selama 2 hari di hotel yang sama, tanpa pergerakan berarti, hatinya mencelos. Ferry tidak langsung bertindak. Ia mengirim 2 anak buahnya untuk memastikan. Mereka melapor dengan wajah tegang, membawa foto-foto dan bukti kuat. Ferry membaca laporan itu sendirian di ruang kerja. Tangannya gemetar, matanya memerah. Tapi air matanya tak jatuh, yang jatuh hanyalah kepercayaannya pada cinta. Ia menatap foto Dila dan Yoga di restoran hotel. Tangan mereka saling menggenggam. Wajah istrinya bersinar bahagia, bukan karena dirinya. Jadi ini, alasanmu mau mandiri, Dil, gumam Ferry lirih. Beberapa hari kemudian, Ferry berpura-pura tak tahu apa-apa. Ia tetap bersikap lembut, bahkan lebih perhatian dari biasanya. Ia ingin melihat sejauh mana Dila akan bertahan dalam kebohongan. Dila merasa aman. Ia percaya kebohongan tentang mobil dibegal berhasil menutup segalanya. Namun di balik senyum Ferry yang tenang, badai sedang menunggu waktu untuk datang. Ia sudah menyiapkan segalanya, dokumen aset, saksi, dan bahkan pengacara. Ia tahu, cinta bisa tumbuh karena uang, tapi kesetiaan tidak pernah bisa dibeli. Pagi itu rumah besar di kawasan Citraland terasa berbeda. Biasanya, Ferry yang berangkat paling pagi, menyiapkan berkas kerja sambil menyeruput kopi.
Tapi kali ini ia duduk diam di ruang tamu, menunggu seseorang. Dila baru turun dari lantai 2, masih dengan piyama satin dan rambut tergerai. "Masih di rumah, Mas? Tumben gak ke kantor," katanya santai. "Iya. Ada hal yang harus aku bicarakan dulu." Nada Ferry terdengar tenang, tapi ada sesuatu di matanya, dingin, tajam, dan membuat Dila kehilangan arah. "Bicarakan apa, Mas?" "Tentang perjalananmu ke luar kota minggu lalu." Jantung Dila langsung berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Kenapa memangnya, Mas? Kamu bilang mobil kita dibegal, kan?" "Iya." "Kamu nggak percaya?" Ferry menatapnya lama. Lalu ia berdiri, berjalan ke meja dan mengambil sebuah amplop coklat tebal. "Kalau kamu bilang dibegal, kenapa mobil itu terekam masuk parkiran hotel selama 3 hari? Dan kenapa ada foto kamu makan malam dengan seseorang bernama Yoga?" Dila terpaku. Napasnya tercekat. "Mas, aku bisa jelasin." "Jelaskan." "Itu cuma kebetulan, Mas. Aku lagi urus bisnis, dan..." "Bisnis?" Ferry tersenyum tipis, tapi senyumnya lebih menakutkan dari marah. "Bisnis apa yang butuh tidur di hotel yang sama selama 3 malam dengan mantan pacar?" Dila menunduk, tangannya gemetar. "Mas, aku hilaf." "Hilaf?" Suara Ferry pecah. "Kamu menjual mobilku, hasil kerja bertahun-tahun, untuk seseorang yang bahkan gak jelas siapa dia. Kamu bilang kamu mau mandiri, ternyata kamu jual kepercayaanku." Air mata Dila menetes. Ia mencoba mendekat, tapi Ferry mundur 1 langkah. "Mas, tolong, aku salah, aku mohon, jangan begini. Aku cuma ngerasa kamu udah gak peduli sama aku." Ferry menatapnya tajam. "Aku nggak peduli. Aku kerja siang malam buat kamu, buat rumah ini, buat semua kemewahan yang kamu pamerkan ke teman-temanmu. Aku nggak peduli. Kamu bahkan nggak pernah nanya aku udah makan apa belum." Dila terisak, wajahnya basah. "Mas, aku nyesel. Nyesel karena ketahuan, bukan karena berbuat." Keheningan menggantung di antara mereka. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seperti menunggu kalimat berikutnya. Ferry menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang begitu tenang, justru karena ia sudah tidak punya tenaga untuk marah lagi. "Mulai hari ini, aku ingin kamu keluar dari rumah ini." Dila langsung panik. "Mas, jangan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku janji akan berubah." "Kamu sudah punya seseorang, kan? Yoga. Pergilah ke dia." "Mas, tolong, aku nggak bisa. Yoga cuma, aku salah pilih orang. Aku udah kehilangan segalanya." "Kamu belum kehilangan segalanya. Tapi sebentar lagi akan." Ferry membuka amplop lain. Di dalamnya ada dokumen perceraian, hasil penyelidikan, dan laporan polisi. "Aku udah laporkan penjualan mobil itu. Dan ternyata, uang hasilnya udah masuk ke rekening pribadi Yoga. Polisi udah tangkap dia pagi ini." Dila tertegun. "Apa? Dia bukan pebisnis, Dil. Dia penipu. Semua gaya suksesnya hasil dari menipu perempuan-perempuan lain. Dan sekarang, kamu salah satunya." Tubuh Dila jatuh lemas di lantai. Seolah seluruh kekuatan disedot keluar dari tubuhnya. "Nggak mungkin. Yoga nggak mungkin ngelakuin itu ke aku. Kamu nggak kenal dia, Dil. Kamu cuma jatuh cinta sama bayangan dari masa lalu yang udah kamu karang sendiri." Suara Ferry pecah lagi, kali ini bukan karena marah, tapi karena kecewa yang terlalu dalam. "Aku kasih kamu segalanya. Rumah, cinta, kenyamanan, tapi kamu balas dengan kebohongan.
Dan kamu pikir aku bodoh nggak tahu apa-apa? Aku cuma nunggu waktu yang tepat buat kamu sadar. Tapi ternyata, sadar bukan hal yang bisa dipaksa. Dila menatap Ferry dengan mata penuh air mata. Mas, aku mohon, jangan ceraiin aku. Aku nggak punya tempat pulang lagi. Aku salah, tapi aku masih cinta sama kamu. Cinta? Cinta itu bukan alasan buat menghancurkan orang yang percaya. Kamu nggak cinta, kamu cuma takut sendirian. Kata-kata itu membuat dada Dila sesak. Ia menangis, tapi tak ada yang datang menenangkan. Ferry hanya memandangnya sebentar, lalu memanggil satpam rumah. Tolong bantu Ibu Dila kemas barang-barangnya. Mobil pengantar sudah disiapkan. Mas, tolong, aku janji nggak akan ngulang lagi. Aku bisa berubah. Kamu terlambat. Aku udah berubah duluan, jadi orang yang akhirnya berhenti berharap dari cinta yang salah. Dan dengan itu, Ferry melangkah pergi keluar rumah. Dila menangis di lantai, memeluk dirinya sendiri. Semua yang dulu ia banggakan lenyap dalam semalam, rumah besar, kartu kredit, kehidupan mewah, semuanya. Ia mencoba menghubungi Yoga, tapi nomor itu sudah tak aktif. Ia membuka media sosial, dan di sana muncul berita singkat. Seorang pria bernama Yoga Prawira ditangkap atas kasus penipuan investasi dan penggelapan aset kendaraan. Dila menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Selesai sudah. Beberapa bulan kemudian, Ferry kembali hidup tenang. Ia memperluas bisnisnya, memimpin cabang baru di luar negeri, dan perlahan memulihkan luka yang pernah ia bawa di dadanya. Ia tak pernah menikah lagi dalam waktu dekat, tapi hidupnya jauh lebih damai. Kadang, saat melihat pasangan berjalan di taman dari jendela mobilnya, Ferry tersenyum samar. Cinta yang sejati bukan yang paling indah di awal, tapi yang tetap bertahan saat segalanya berubah. Sedangkan Dila, ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil, bekerja di butik sederhana. Hidupnya jauh dari kemewahan. Tiap kali melewati jalan besar dengan deretan mobil mewah, ia teringat satu hal, suara Ferry ketika berkata, "Aku percaya sama kamu." Kalimat itu terus menghantui, lebih menyakitkan daripada teriakan marah manapun. Suatu sore, ia melihat dari layar TV kecil di warung, berita tentang perusahaan Ferry yang baru saja memenangkan penghargaan nasional. Wajah Ferry muncul di layar, tampak lebih dewasa, lebih tegas, lebih kuat. Dila menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Dia berhasil, tanpa aku. Ia menatap cincin kawinnya yang sudah kusam, masih disimpannya di kaleng kecil. Lalu berbisik pelan. "Maaf, Mas. Aku cuma cinta ketika semuanya mudah. Tapi kamu mencintaiku bahkan saat semuanya sulit. Dan itu yang gak pernah aku balas." Angin sore berhembus pelan lewat jendela, membawa aroma debu dan nostalgia. Dan di situ, Dila sadar, kemewahan yang dulu ia kejar ternyata tidak pernah bisa membeli kebahagiaan yang sejati. Sementara di sudut lain kota, Ferry menatap langit senja dari balkon kantornya. Ia memejamkan mata, mengembuskan napas panjang, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Tuhan," katanya lirih. Sudah menunjukkan mana cinta yang tulus dan mana yang hanya menumpang hidup. Di bawah langit sore yang tenang, dua hati itu berjalan di jalan berbeda, satu menuju kedewasaan, satu menuju penyesalan. Dan begitulah akhir dari kisah mereka. Cinta yang dibangun karena harta, selalu akan tumbang oleh kejujuran yang tak pernah dibayar dengan uang.